Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana mau ke sekolah? Sabar ya. Semoga kita bisa segera bertatap muka. Yakinlah bahwa semua yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk kita. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Selalu semangat dan jangan lupa perbanyak bersyukur. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi bentuk akar ya. Tujuan pembelajarannya apa? Diharapkan kalian dapat menerapkan konsep bilangan bentuk akar dalam menyelesaikan masalah dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mengoperasikan bentuk akar dalam menyelesaikan masalah dengan teliti dan bertanggung jawab. Yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyajikan penyelesaian masalah dengan menggunakan sifat-sifat bilangan bentuk akar dengan benar dan percaya diri. Baik, di sini ada studi kasus yang akan sama-sama kita pecahkan. Jumlah produksi beras pada tahun 2017 di Indonesia dinyatakan dalam persamaan P, T sama dengan T pangkat 3 ditambah 17. Nah, dengan T itu adalah waktu dalam bulan ya. Dan PT dinyatakan dengan satuan ton. Tentukan waktu yang telah berjalan jika jumlah produksi beras telah mencapai 1017 ton. Nah, PT ini produksi sedangkan T itu bulannya, seperti itu ya. Nah, diketahui PT sama dengan T pangkat 3 ditambah 17. Nah, ini persamaannya. Nah, diketahui di sana kita mencari berapa waktu yang diperlukan untuk memproduksi 1017 ton. Nah, di sini simpan 1017 ton. Nah, ini kan produksinya ya. Nah, sama dengan T pangkat 3 ditambah 17. Nah, karena kita ceritanya mencari T ya, jadi kita pindahkan yang 17 ini ke sini ya. Ini kan plus, pindah ruas ke sini untuk mempermudah ini ya. Umpamakan pindah ruas ya. Jadi 1017. Nah, di sini kan tambah. Nah, kalau pindah ruas ke sini berubah tandanya jadi kurangi 17 sama dengan T pangkat 3. Nah, 1017 dikurangi 17 berarti 1000 sama dengan T pangkat 3. Nah, sekarang kita kan ceritanya mencari T kan ya. Nah, pangkat 3-nya juga pindah ruas kan ke sebelah sini, ke sebelah 1000 ya. Jadi berubah, tadinya pangkat, kalau tambah berubah, kalau tambah berubah jadi kurangi. Nah, kalau pangkat berubah jadi akar. Akar 3 dari 1000 itu sama dengan T. Nah, kita cari berapa dikali berapa dikali berapa, hasilnya yang menghasilkan 1000 kira-kira berapa? Berarti 10 kan ya. Berarti T-nya itu sama dengan 10. Berarti waktu yang diperlukan untuk memproduksi 1017 ton itu 10 bulan. Nah, baik, kita ke materinya ya. Bilangan bentuk akar. Nah, bentuk akar ini adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Contoh akar 2. Nah, itu menghasilkan bilangan 1,414213 dan seterusnya ya, tak terhingga. Nah, akar 8 juga seperti itu. Nah, hasil yang tak terhingga itu di belakang koma, nah itu disebut bilangan irasional. Nah,
Sedangkan, nah terus pertanyaannya, akar 25, akar 64 itu merupakan bentuk akar bukan sih? Nah, akar 25 itu kan bisa diakarkan ya menjadi bilangan 5. Akar 64 pun bisa diakarkan menjadi 8. Nah, maka dari itu akar 25 dan akar 64 bukan merupakan bentuk akar karena 5 dan 8 itu bukan bilangan irasional. Nah, di sini ada sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A kuadrat itu sama dengan A. Yang kedua, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali akar B dengan syarat A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Nomor 3, akar A dibagi B itu sama dengan akar A dibagi akar B dengan syarat A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari 0. Contoh di sini akar 72. Nah, cari perkalian yang menghasilkan angka 72 yang salah satunya bisa diakarkan. Nah, ini beberapa contoh bilangan-bilangan yang bisa diakarkan. Nah, 1 itu bisa diakarkan menghasilkan 1. Nah, karena 1 itu tidak merubah ya, tidak tetap 1. Nah, maka kita skip 1 ya. Nah, jangan dipakai. Nah, di sini ada akar 4 menjadi 2, akar 9 menjadi 3. Nah, akar 144 jadi 12 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh bilangan-bilangan yang bisa diakarkan. Baik, kita kembali lagi ke soal yang tadi ya, akar 72. Nah, 72 ini yang menghasilkan 72 itu perkalian berapa saja? Nah, berarti saudara 1 kali 72 ya. Kita urutkan saja 2 kali 36, 3 kali 24, 4 kali 18 ya. 5 tidak bisa tidak ada perkalian 5 yang bisa menghasilkan 72, berarti kita hilangkan, tidak boleh ya. 6 kali 12, 7 tidak ada yang menghasilkan perkalian yang menghasilkan 72 ya. Nah, pindah ke 8 kali 9 ya. Nah, 9 kali 8 sudah ada 8 kali 9 yang mewakili ya, berarti udah 1 aja. Nah, berikutnya kita pilih. Nah, di antara bilangan tersebut mana saja bilangan yang bisa diakarkan? Nah, di sana ada 36, 4 dan 9 ya. Semuanya itu bisa diakarkan ya. 36 jadi 6, akar 4 itu jadi 2, akar 9 itu jadi 3. Nah, kita ambil yang terbesar bilangannya yaitu akar 36, itu sama dengan 6. Nah, sehingga berdasarkan sifat yang kedua, akar 72 itu sama dengan, berarti ambil tuh yang itu, akar 36 dikali 2. Nah, boleh akar 2 dikali 36 sama saja ya, boleh dibulak-balik. Sama dengan akar 36 dikali akar 2. Nah, akar 36 itu kan 6 ya, berarti sama dengan 6 akar 2. Mudah bukan? Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada akar 239 kuadrat. Nah, ini berdasarkan sifat yang ke-1 ya, berarti isinya 239 ya, akar dan kuadratnya hilang. Seperti itu. Gampang ya. Baik, berikutnya ini cara-cara mengoperasikan bentuk akar ya. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, itu rumusnya A akar C ditambah B akar C itu sama dengan A tambah B akar C. Nah, berlaku juga untuk pengurangan ya. Berarti A akar C dikurangi B akar C, nah itu sama dengan A dikurangi B akar C ya. Nah, contoh di sini sederhanakan bentuk akar berikut ya, 5 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 18 akar 3. Nah, itu sama dengan, nah itu kan sama-sama punya akar 3 ya. Nah, kita satukan jadi akar 3-nya jadi 1 tuh ya di belakang. Nah, yang angka-angka di depannya kita satukan ya, 5 ditambah 6 dikurangi 18. Nah, jadi berapa? Nah, 5 tambah 6 11 dikurangi 18.
jadi negatif 7 ya. Berarti sama dengan negatif 7 akar 3. Gampang ya. Yang kedua, perkalian bilangan real dengan bentuk akar. A kali B akar C itu sama dengan AB akar C. Nah, ini berikut contohnya ya. Nah, baik di sini ya 3 akar 20 dikurangi 5 akar 80 ditambah 7 akar 125 ya. 3 tulis lagi 3. Nah, akar 20 ini kan 4 kali 5 ya. Nah, dikurangi. Bu, kenapa tidak ambil 20 itu kan bisa 2 kali 10. Nah, karena tidak ada dari antara 2 maupun 10 yang bisa diakarkan. Nah, sedangkan 4 kalau dikali 5, nah 4 ini kan bisa diakarkan. Akar 4 berapa? Akar 4 itu kan 2 ya. Nah, seperti itu. Baik, lanjut lagi. Dikurangi 5 akarnya 80 itu 16 kali 5 ditambah. Nah, Bu, kenapa 80 tidak pakai 2 dikali 40 atau 20 dikali 4 atau 10 dikali 8? Nah, karena di sini tidak ada satupun bilangan yang bisa diakarkan ya, berarti tidak bisa. Di sini ada bilangan yang bisa diakarkan yaitu 4. Nah, namun masih ada bilangan yang lebih besar. Nah, 16 dikali 5. Nah, 16 ini kan lebih besar ya dibandingkan dengan 4. Nah, seperti itu maka kita ambil yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, baik, lanjut lagi. 7 akar 125 berarti 7 akar. Nah, 125 itu berarti 25 dikali 5 ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah menemukan yang pertama saja ya, di sini kan ini nih sebenarnya kuncinya. Ini belakangnya 5. Nah, sebenarnya nanti ke belakangnya juga biasanya sama gitu. Ini juga 5. Nah, gitu. Kalau beda berarti mungkin ada yang salah dengan pengerjaan yang kalian lakukan ya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, seperti ini biasanya sama ya, 5 5 5. Misalkan 3 3 3 3. Nah, seperti itu. Sama dengan 3. Nah, 4 kalau diakarkan tadi berapa? 2 ya. Berarti 3 dikali 2 kita keluarkan. Nah, akar 5-nya tetap di dalam akar ya. Nah, seperti itu. Dikurangi 5 dikali 16 diakarkan jadi 4 ya. Akar 5 ditambah 7 dikali bentar ya. Ditambah 7 dikali akar dari 25 itu berapa? 5 kan ya. Nah, 5. Nah, akar yang 5 ini tetap simpan ya di dalam akarnya. Nah, kalau sudah seperti tinggal dikalikan. 3 kali 2 berarti 6. 6 akar 5 dikurangi 5 kali 4 20 akar 5 ditambah 7 kali 5 35 akar 5. Sekarang tinggal kurangi dan jumlahkan. 6 dikurangi 20 itu kan min 14 ya. Min 14 ditambah 35. Hutang 14, kamu punya uangnya 35, hutang 14 bayar 35, berarti kan masih sisa uang ya. Sisa uang berapa? Sisa uang 21 ya. Itu berarti 21 akar 5. Nah, seperti itu. Baik, operasi yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar dengan bentuk akar ya. Rumusnya A akar C dikali B akar D itu sama dengan A kali B akar C kali D ya. Yang kedua, akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B, nah itu sama dengan A dikurangi B ya. Contoh,
7 akar 2 dikali 3 akar 12 itu sama dengan yang di luar dikalikan dengan yang di luar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar ya. 7 dikali 3, akarnya dikalikan juga, akar 2 dikali akar 12 ya, sama dengan 7 kali 3 itu 21. Nah 2 kali 12 itu 24. Nah sama dengan 21. Nah 24 ini kan bisa dipecah lagi tuh. Nah jadi akar 4 kali 6 kan ya. Nah sama dengan 21. Nah akar 4 ini kan bisa dipecah nih, bisa disederhanakan menjadi 2 kan ya. Berarti 21 dikali 2 akar 6. Akar 6 ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah berarti 21 dikali 2 itu sama dengan 42. Nah akar 6 nya tetap akar 6, berarti 42 akar 6. Nah contoh yang kedua, nah di sini ada akar 8 ditambah akar 5 dikali akar 8 dikurangi akar 5. Nah bilangannya sama nih ya, 8 sama 5, 8 sama 5. Nah ini mudah ya, ini tinggal 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Nah seperti itu. Yang keempat yaitu pembagian bentuk akar rumusnya. A dibagi akar B sama dengan A dibagi akar B dikali akar B dibagi akar B sama dengan A per B akar B. Selanjutnya kita ke contohnya ya di sini. 2 akar 5 per akar 10 ya, sama dengan, nah ini kita lihat penyebutnya ya, yang ini nih yang akar 10 nya ya. Nah berarti 2 akar 5 dibagi akar 10. Nah ini dikali, ini dirasionalkan ya namanya. Nah kali akar 10 simpen, dikali akar 10. Nah bagi akar 10. Bagaimana kalau misalkan di bawahnya akar 3 ya, berarti dikali akar 3 dibagi akar 3. Nah seperti itu, samakan saja dengan penyebut yang ini ya, penyebutnya berapa akarnya ya. Nah sama dengan 2. Nah akar 5 dikali akar 10 berarti berapa? Akar 50 ya, dibagi. Nah ini kalau 10 akar 10 dikali akar 10. Nah ini kan akar 10 kuadrat kan ya. Nah, kalian kalau melihat yang seperti ini akar 10 kuadrat, nah ini sama dengan, nah hilang akar dan kuadratnya, jadi tinggal 10-nya. Nah berarti ini pun begitu, 10. Nah seperti ini, sampai sini paham ya. Ini sama dengan, nah 50 ini kan bisa disederhanakan ya, menjadi berapa coba? 2 akar, nah 25 dikali 2 kan ya, nah dibagi 10. Nah, sama dengan 25 disederhanakan dikeluarkan menjadi akar dari 25 itu berapa? 5 kan ya. Berarti 2 dikali 5. Nah akar 2 ini tetap simpan, akar 2 dibagi 10. Nah seperti ini. Nah 2 dikali 5 berapa? 2 kali 5 10 kan ya. 10 dibagi 10. Akar 2 tetap 10 bagi 10 itu berapa? 1 kan ya. Nah berarti 1 akar 2. Nah 1 tidak usah ditulis, berarti 10 bagi 10 kan 1. Nah berarti hasilnya adalah akar 2. Seperti itu. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian memahaminya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.